Aku bakal tanya pertanyaan yang udah pasti ditanyain sama kita semua. Bisa nggak sih kita jadi kayak Gozali? Bisa apa enggak? Bisa banget. Asalkan teman-teman. Hai guys, welcome to Home for Creators, tempat creators tumbuh bareng. Di sini ada gua Bagas, dan dalam video ini gua udah bersama Mas Aldo. Hai Mas Aldo. Halo Bagas, halo semua. Seorang NFT expert yang berkecimpung di dunia per-NFT-an nih, dan kita udah partneran ya, udah kolaborasi nih sama Mas Aldo. Nah Mas Aldo, langsung aja nggak perlu berlama-lama. Kita semalam, tepatnya di tanggal 12 Januari, digoncangkan dengan manusia yang datang ke bumi bernama Gozali. Mas Aldo, siapa ini Gozali? Dari planet mana, dan kenapa ada orang mau beli foto selfie dia? Iya, ini bener banget ya, tanggal 12 Januari. Malam ini kita dihebohkan dengan kedatangan orang namanya Gozali gitu ya. Sebenarnya Gozali datang dari mana sih? Well, Gozali ini orang Indonesia asli ya, dan dia yang saya salut dari beliau adalah dia bukan siapa-siapa loh. Dia bukan orang yang berkecimpung lama di dunia NFT seperti yang kamu bilang tadi gitu ya soal saya, atau dia juga bukan seorang artis, bukan selebritas gitu ya, dan dia adalah seorang mahasiswa biasa kayak kita gitu ya. Nah, tapi kenapa kemudian dia bisa buat NFT yang laku? Ada banyak sekali faktor, teman-teman semua, tapi ada satu faktor yang saya rasa berpengaruh banget ke kesuksesannya project NFT-nya si Mas Gozali ini, yaitu apa? Komunitas. Saya salut banget sama komunitas NFT di Indonesia, karena shout out ke Chef Arnold, shout out juga ke Mas Jejo ya, yang udah nge-shield dan juga nge-promotin, bantu kemudian bikin awareness untuk projectnya NFT Gozali. Dan karena peran dua orang itulah dan juga komunitas-komunitas NFT di belakangnya, saya rasa itu jadi faktor penentu kenapa projectnya NFT Gozali ini bisa laku keras gitu ya, gitu. Dan mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Tapi Gozali bukan siapa-siapa, Gozali itu kayak kita kok gitu ya. Dan project NFT dia juga simple banget. Tapi justru karena kesimpulan itulah project NFT ini jadi menarik banget untuk dibahas. Nah tadi Mas Aldo sempat singgung tentang udah dipromosiin nih sama Mas Jejo, sama Chef Arnold, dan sebagainya komunitas NFT di Indonesia. Kok bisa ya? Kita tahu bahwa NFT dia itu dijual dengan floor price-nya awalnya 0,001 ETH, which is itu harga minimal, harga terendah yang dipasang di suatu platform. Dalam hal ini OpenSea gitu. Dan per kemarin naik sampai 0,68 Ethereum. Itu kan naiknya tinggi banget. Nah, kenapa itu bisa setinggi itu naiknya, Mas Aldo? Apakah murni karena supply and demand atau ada hal lain? Ya, itu juga pertanyaan yang menarik banget ya untuk dibahas, terutama soal kenapa harganya bisa kayak begitu. Nah, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi harga NFT itu kurang lebih kayak gimana. Tapi kalau saya waktu itu simak dari kisahnya project NFT Gozali ini, beliau kan pertama beliau itu kalau saya nggak salah, beliau itu adalah seorang 3D artist. Dia ide awalnya adalah mau bikin NFT yang sifatnya itu 3D gitu ya. Jadi agak sophisticated gitu ya. Tapi kemudian dibikin sederhana dan dibuatlah project selfie seperti itu. Nah, sempat diremehkan oleh orang-orang gitu ya. Tapi kemudian setelah ditemukan, didiscover oleh Mas Jejo, dan juga kemudian diundang ke Twitter Space-nya dan berkomunikasi sama komunitas NFT-nya Chef Arnold gitu ya, barulah kemudian booming gitu ya. Dan setelah booming, diliput oleh banyak media dan juga jadi trending topik di Twitter juga gitu ya. Dan setelah itulah jadi booming. Jadi I think kenapa bisa mahal nih, dari harganya 0,01 Ethereum cuma $3, which is kalau dirupiahin sekitar 48.000 aja gitu ya, bisa naik sampai 0,68 Ethereum gitu ya. Sudah beribu-ribu dolar sampai puluhan juta I think gitu tuh. Berapa ribu kali lipat kenaikannya. I think di sana nggak murni dari effortnya Gozali aja, tapi juga ada peran komunitas di sana, which is ada Chef Arnold, ada Mas Jejo, dan juga dari komunitas-komunitas NFT-nya. Di samping memang project-nya juga appealing banget dan story-nya sangat menyentuh banget ke banyak orang. Jadi I think itu ada beberapa faktor seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi harganya ya. Betul banget. Berarti apakah dengan kenaikan harga itu juga karena
banyak yang mau jadi harganya naik gitu, lebih rare atau gimana gitu, ngaruh nggak sih? Betul banget, betul banget. Jadi sepanjang yang saya amati teman-teman, thanks to Chef Arnold dan juga komunitas NFT-nya ya gitu ya. Jadi project-nya Ghazali ini terkenal sampai komunitas NFT di luar negeri gitu ya. Sampai juga masuk ke komunitasnya Cyberpunks dan juga Bored Ape Yacht Club kalau saya nggak salah. Jadi orang yang udah berkecimpung lama di Bored Ape Yacht Club dan juga Cyberpunks juga jadi tertarik sama projectnya si Ghazali ini karena dikenalkan oleh Chef Arnold dan komunitasnya. Nah di situ jadi demands-nya atau kemudian ketertarikannya, hype-nya gitu ya, nggak cuma datang dari lokal sini aja, tapi memang sudah mendunia karena dikenalkan seperti itu. Bahkan kalau saya simak tadi pagi kalau nggak salah ya, sampai ada orang bikin lagu karena hype-nya si project-nya Ghazali ini gitu. Dan jadi betul demand dan juga hype yang di triggernya itu dari komunitasnya dan introduction-nya Chef Arnold serta komunitasnya itu sangat ngebantu banget kenapa project-nya Ghazali ini bisa meledak. Berarti dalam hal ini seperti Ghazali ini, apakah sebenarnya awareness atau dalam hal ini ya dukungan dari media itu mempengaruhi harga dari NFT itu sendiri? Oke, itu pertanyaan bagus dan singkatnya iya, tapi dilihat lagi dalam jangka berapa lama. Biasanya yang hype dari berita ya itu bisa dibilang apalagi kalau hype-nya baru-baru gitu ya, melesatnya cepat banget. Tapi kembali ke intrinsic value-nya dari si NFT ini, kalau memang dia bisa sustain dan bisa kasih value yang lebih, dia bakal sustain terus, continue terus gitu ya. Tapi kalau nggak bisa sustain, I think di situ jadi pedang bermata dua gitu ya, ketika diliput oleh media dan jadi booming gitu tuh. Bisa naik cepat, turunnya bisa cepat juga. Jadi betul, media sangat berpengaruh banget, tapi kembali lagi ke intrinsic value dari si NFT itu. Oke, berarti tergantung dari value dari NFT itu sendiri ya. Ada beberapa faktor. Nah, kalau misalnya media, berarti ya itu jago-jagonya media ngegoreng aja lah sampai worldwide. Akhirnya untuk jangka waktu pendek harganya bisa melonjak naik. Tapi untuk mempertahankan harga itu dipengaruhi dari value itu sendiri, dari value NFT itu sendiri, benar ya, Mas Aldo? Nah, terus Mas Aldo kayaknya pernah singgung juga di pertemuan free webinar kita sebelumnya, ada beberapa hal yang bisa membantu kita untuk memberi gambaran, memperhitungkan nih, untuk ngasih takaran lah, kira-kira value dari sebuah NFT itu diukur dari apa aja. Boleh nggak Mas Aldo ceritain secara singkat? Siap, ini penting banget juga untuk kita bisa lihat ya, kira-kira project NFT seperti apa sih yang punya masa depan yang bagus. Kalau saya, by the way itu saya kutip dari artikel yang dibuat oleh Forbes ketika dia berbicara tentang apa sih yang missing, apa sih yang sering dilupakan oleh kebanyakan project NFT. Forbes di sini menyusun ada 4 indikator atau ada 4 variabel yang menyusun sebuah nilai NFT. Jadi rumusnya adalah value NFT sama dengan reputation, ya, reputasi dari si kreatornya, kemudian plus scarcity, kelangkaan atau uniqueness dari si item per item NFT-nya itu, kemudian liquidity, ya, seberapa animosity atau kemudian seberapa tertariknya orang-orang atau pasar terhadap project NFT tersebut dan apakah actively traded atau enggak, dan terakhir adalah utility. Nah, kalau bicara tentang tadi project NFT, kebanyakan project NFT itu memenuhi atau kemudian yang sering diperhitungkan itu 3 faktor di awal aja. Tapi kadang-kadang faktor utility-nya ini sering lupa. Nah, contoh kalau saya ambil dari projectnya Ghazali ini, reputation-nya bagus banget karena diintroduce oleh Chef Arnold dan masuk komunitas dunia gitu ya. Scarcity-nya bagus banget juga karena foto setiap hari di-upload ya, semuanya unik gitu ya, dan konsepnya anti mainstream gitu ya, beda dengan konsep NFT lain yang complicated, artistik kayak gimana. Ini simple tapi malah jadi lucu, appealing gitu ya, dan story-nya juga menarik gitu tuh. Ketiga, liquidity, thanks to karena udah dikenalkan oleh Chef Arnold ke dunia gitu ya, jadi banyak banget yang kepengen, banyak banget yang bertransaksi di sana, komunitas jadi terbentuk. Nah, tapi terakhir soal utility, memang dia memeable dan lucu banget. Kalau saya lihat Chef Arnold itu dia motong mukanya Ghazali terus dimasukin ke NFT punya dia. Itu utility, itu one of the manfaat yang kamu dapatkan dengan beli NFT-nya si Ghazali gitu ya. Jadi bisa kamu gunakan semau kamu gitu tuh. Nah, tapi harus diperhatikan di sini si utility ini tuh long lasting apa enggak sih gitu ya.
utility yang sifatnya meme gitu ya, jokes gitu tuh, dan apa namanya, bikin kita senang and so on and so forth gitu ya, itu utility yang apa namanya, valid. Tapi seberapa lama utility ini bisa bertahan? Nah, karena itulah sebetulnya dari projectnya si Ghazali ini bagusnya adalah kita bisa tahu bahwa semua orang actually bisa jadi NFT creator karena nggak harus bikin project yang ribet. Tapi yang harus diperbaiki dari hal ini adalah harus diperhitungkan juga utility-nya gitu ya. Bagaimana nih dari meme-nya si Ghazali ini bisa long lasting dan bisa terus dirasakan manfaatnya sama orang-orang. I think itu sih. Oke, sebagai penutup aku bakal tanya pertanyaan yang udah pasti ditanyain sama kita semua. Bisa nggak sih kita jadi kayak Ghazali? Waduh, ini ya pertanyaan semua orang gitu. Bisa apa enggak? Bisa banget. Asalkan teman-teman punya karya, punya komunitas, dan pastikan NFT teman-teman punya utilitas gitu ya. So apa namanya, hype itu memang bisa bantu banget project teman-teman, tapi jangan lupa NFT itu bukan sesuatu yang teman-teman bisa ciptain terus hilang. Sekali teman-teman upload NFT itu bakalan ada selamanya dan nggak bisa dihapus. Jadi immutable, persistent, permanen. So bisa atau nggak bisa, tapi pastiin karya teman-teman itu pantas dijadiin NFT dan bisa long lasting. Sukses buat semua teman-teman yang bikin project NFT. Dan by the way, Bagas, kalau teman-teman semuanya tertarik untuk jadi NFT creator, saya juga dari nft.com, kita juga ada program namanya NFT Ambassador Program. Bisa dibuka dari nft.com/ambassador, dan kita bakal bantu teman-teman untuk punya komunitas, bakal bantu teman-teman untuk punya project yang bagus, dan bakal bantu juga teman-teman untuk belajar soal NFT lebih dalam lagi dan ngasih utilitas di setiap NFT yang teman-teman bikin. Oke, siap. Thank you Mas Aldo buat waktunya. Thank you teman-teman yang udah nonton sampai habis. Semoga teman-teman bisa jadi kayak Ghazali ya. Subscribe Home for Creators buat konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.